Aduh, gini amat nasib jadi supir ya. Tapi mumpung nggak ada bosnya, kita review kali mobilnya. Yuk, let's go. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Pada video kali ini di sebelah gua lagi ada sebuah Mercedes-Benz dan ini adalah C-Class C200 Avantgarde Line nih Sobat Setir. Nah, Sobat Setir, Setir Kanan juga udah sempat beberapa kali nge-review unit Mercedes yang lain. Sobat Setir kalau mau nonton bisa klik link yang ada di kiri atas ini. Oke, tanpa berlama-lama ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, langsung aja kita bahas dari segi eksterior bagian depannya. Nah, di bagian depannya ini, wajahnya itu memang bisa dibilang Mercedes sekarang nih yang sedan itu mirip-mirip lah. Tapi tetap memiliki karakternya masing-masing nih. Kalau di C-Class ini yang C200 Avantgarde Line, jadi dia itu menggunakan lampu full LED semua Sobat Setir, lengkap. Untuk lampu dekatnya itu menggunakan LED proyektor dan lampu jauhnya ini menggunakan LED multi reflektor. Tapi semuanya udah full LED. Di bagian atas ini adalah DRL-nya yang dimana dia juga dapat berfungsi sebagai lampu sen juga Sobat Setir. Kalau bahasanya Mercedes-Benz dia nyebutnya LED High Performance, ada tulisannya tuh di situ, keren banget. Nah, kemudian kalau kita bergeser lagi ke bagian grillnya desainnya sebenarnya simple aja Sobat Setir. Berasa mewah, berasa elegan, tapi nggak terlalu yang kompleks gitu desainnya. Kita lihat di bagian tengah ini terdapat sebuah aksen chrome yang melintang. Di tengah-tengahnya ada logo Mercedes-Benz gede banget. Terus dia juga ada grill-grill ke bawah gini secara vertikal berwarna hitam. Tuh, manis ya. Simple aja gitu. Dan ada sensor-sensor parkir juga. Nah, di sini juga ada logo Mercedes-nya dan dia yang modelnya ditanam nih, bukan yang berdiri gitu logonya ya. Sensor parkir ya di bagian depan ini juga bisa dibilang ada banyak nih, ada 4. Tuh. Dan untuk desain dari bumpernya sendiri dia terlihat sporty. Di sini ada kayak lubang-lubangan gini ya Sobat Setir yang di tengah ini untuk berfungsi pendinginan dari mobilnya gitu. Kalau ini dia aksen aja Sobat Setir tuh, tapi tetap memberikan kesan manis ya. Dan di bagian bawah ini terdapat aksen chrome juga. Tuh, jadi tetap ada elegan dan mewahnya. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Yuk, let's go. Bergeser ke bagian samping juga mendapatkan sensor parkir nih Sobat Setir tuh di bagian sini ya. Dan kalau kita lihat secara overall looks-nya ini emang memiliki siluet sebuah true sedan gitu Sobat Setir. Dan ini nice banget, manis banget. Dia rasio antara pintu dan kacanya juga lebih besar pintunya yang bikin dia kelihatan sleek and sporty. Si kacanya ini juga di frame dengan sebuah aksen kayak semacam satin chrome gini ya Sobat Setir. Manis banget. Dan spionnya dia juga sudah memiliki kamera samping di bagian sini. Dan spion cermin ciri khas mobil Eropa ya, dia lebih cembung di bagian ujung-ujungnya gitu. Dan kalau kita lihat velgnya sendiri ini itu 5 spoke 18 inci dan dia belang nih ukurannya antara depan dan belakang. Kalau di depan ini menggunakan ukuran 225 45 ring 18 dan kalau kita intip di bagian belakangnya dia menggunakan ukuran 245 40 ring 18. Jadi di bagian belakang ini bannya jauh lebih lebar Sobat Setir gitu. Dan tentunya juga dia sudah keyless dan easy access ya untuk masuk ya. Tuh kalau gituin kunci, kalau kita tarik, dia akan terbuka selama kita memegang kuncinya. Mobil ini memiliki panjang di 4.751 mm dan untuk lebarnya di 2.033 mm. Tingginya itu di 1.437 mm. Dari samping sih kelihatan nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Let's go. Bergeser ke bagian belakang, C200 ini juga memiliki desain yang masih senada nih dengan bagian depan dan sampingnya. Jadi masih kelihatan sleek, mewah, dan elegan Sobat Setir. Oh, nice banget. Dan kalau kita lihat di sini ada C200 dan logo Mercedes-Benz. Ini ciri khas banget ya, the three pointed star gitu. Dan untuk perlampuannya, lampu belakangnya dia juga sudah full LED, baik lampu rem, lampu mundur, lampu kecilnya dan lampu sennya Sobat Setir. Nah, di bagian belakang juga kita mendapatkan 1 2 3 4 5 6 sensor parkir serta di sini ada reflektor dan di bagian bumpernya juga mendapatkan aksen-aksen chrome gini ya. Jadi kembali lagi memberikan kesan mewah dan elegannya gitu. Dan untuk pembukaan bagasinya dia juga sudah memiliki kick sensor nih Sobat Setir. Jadi asalkan kita memegang kuncinya, lalu kita hovering kaki kita di area sensornya, maka dia akan terbuka secara otomatis gitu. Nah, untuk kapasitas bagasinya juga ini bisa dibilang lumayan besar nih Sobat Setir. Kalau kita bawa koper-koper ukuran cabin sih bisa
2-3 sih masih masuk nih sobat setir ke dalam sini. Dan karena lagi untuk pelipatan joknya itu secara elektris di sini. Tuh, kita pencet aja. Tapi untuk naikinnya emang harus secara mekanikal gitu. Nice banget. Jadi buat bawa barang-barang yang lebih panjang itu gampang nih sobat setir. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ngelipat-lipat joknya gitu ya. Nice. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita bahas mengenai mesinnya. Yuk, let's go. Bahas mengenai engine bay-nya, dia kelihatan padat banget nih sobat setir, kelihatan maco, gagah gitu ya, penuh gitu. Dan dia juga rapih karena di sini ada engine cover yang bikin kelihatannya tuh jadi lebih nice gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri ini berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, mild hybrid yang menghasilkan tenaga di 204 horsepower dan torsinya di 300 Nm. Nah, mesin ini dikawinkan dengan transmisi 9G-tronic ala Mercedes-Benz. Jadi Mercedes ngeklaimnya nih dengan bantuan mild hybrid akan lebih irit lagi konsumsi bahan bakarnya gitu sobat setir. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita bahas mengenai interiornya. Let's go. Ngebahas Mercedes-Benz rasanya salah kalau kita nggak ngebahas row keduanya, karena Mercedes-Benz ini kan terkenal sebagai mobil yang disupirinnya enak gitu sobat setir. Di C200 ini impresi gue duduk di belakang, tinggi gue di 170 cm dan ini adalah posisi driving gue. Gue mendapatkan sekitar 5-10 jari untuk legroomnya, dan untuk headroomnya ini sekitar 4 jari sobat setir. Nah, kaki kita juga bisa masuk nih ke bawah dari joknya si supir maupun penumpang depan gitu. Dan untuk recline angle-nya sih menurut gue ini udah pas aja ya, nggak yang terlalu tegak tapi nggak yang terlalu rebah juga gitu. Dan untuk headrest belakangnya ini ciri khas mobil Eropa, dia empuk banget, enak gitu sobat setir. Joknya berwarna hitam, plafonnya berwarna hitam, ini surrounding saya warna hitam semua, bikin jadi lebih kalem lagi di dalam mobil rasanya. Kemudian di sini terdapat 2 buah ventilasi AC yang dapat kita atur. Terus juga di sini ada penyimpanan terbuka, di sini juga ada penyimpanan terbuka. Kemudian di tengah sini ada armrest, dan di armrestnya ini juga bisa menjadi cup holder dan tempat untuk menyimpan handphone nih sobat setir. Wah, clever banget ya ngumpet kayak gini. Dan seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang beserta armrest juga 3 buah untuk 3 penumpang. Nice banget sobat setir. Kita juga mendapatkan kemewahan-kemewahan dari ambient lightnya Mercedes-Benz di bagian door trim belakang. Tuh, rasa feels mewahnya sama. Dan bisa dibilang untuk perjalanan jauh maupun di dalam kota lagi dianterin pulang sama pak supir gitu misalkan, nyaman banget. Nice. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita bahas mengenai interior bagian depannya. Let's go. Nah, di row pertamanya berasa kemewahannya makin lagi nih sobat setir. Apalagi kita disambut dengan sebuah dashboard yang memiliki desain sporty tapi masih mewah dan elegan juga. Kayak contohnya ini dia desainnya rata aja di bagian sini, serta di bagian tengahnya nih untuk ventilasi AC-nya tuh bulet-bulet gini, kelihatan bikin dia terlihat sporty kayak gadget-gadget mobil zaman dulu gitu, mobil balap. Tuh. Dia soft touch berwarna hitam. Di sini kalau bahasanya Mercedes-Benz itu criss-cross pattern ya, garis-garis di sini, terus hingga ke center konsolnya sobat setir. Nah, di center konsol ini terdapat penyimpanan tertutup di sini yang bisa jadi 2 buah cup holder, ada wireless charging juga, charging port Type C juga ada, dan di tengah sini juga ada 2 buah nih sobat setir. Nice banget. Nah, berlanjut lagi ngebahas mengenai si head unitnya. Nah, ngebahas mengenai head unitnya, mobil ini memiliki head unit yang sudah terintegrasi dengan mobilnya nih sobat setir. Sekarang kita buka settingnya, ada juga berbagai macam pengaturan, kita bisa setting mobilnya. Ini semua bisa kita setting dari assistance, vehicle, lights, system, info, semua bisa kita atur nih. Nah, untuk assistance-nya itu ada kayak electronic stability control-nya, terus kita geser vehicle, ini tuh ya kayak driving mode dan segala macam. Untuk lampu juga bisa lampu luar maupun lampu dalam. Ngebahas mengenai lampu dalamnya dia juga punya banyak banget settingan warna nih. Kita bisa pilih mau monochrome ataupun mau multicolor. Totalnya itu ada sekitar 64 warna. Kalau kita ganti multicolor, dia itu ada jadi perpaduan warna gitu ya, kayak ocean blue misalkan, atau ini
Miami Rose kalau favorit gue, Malibu Sunset. Jadi di bagian atasnya tuh dia berwarna pink, bawahnya berwarna biru. Nice banget. Dan ada juga efek-efeknya kayak warning when exiting, climate, ataupun multicolor animation. Gitu sobat setir. Nah selain itu, ini juga ada phone, radio, media, info. Kalau info ini kayak consumption bahan bakarnya, terus ada ini vehicle infonya, kemiringan kita, kemudian akselerator dan brake, kemudian ada engine juga nih, kita bisa ngeliat torque dan power yang keluar dari mobilnya. Boost pressure-nya juga bisa kita lihat di sini. Kemudian di comfort itu balik lagi kayak tadi, ambient light, dan ada juga si seat kinetics-nya, yang dimana dia dapat bergerak biar bikin kita lebih aware lagi ketika perjalanan jarak jauh misalkan. Jadi kita nggak ngantuk gitu, joknya tuh maju mundur, naik turun dikit-dikit gitu, bikin kita berasa aktif gitu ya, nggak diem doang sobat setir. Nah, kemudian ada juga Apple CarPlay-nya. Jadi dia sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto secara wireless. Dan ya kalau pakai Apple CarPlay seperti biasa kita dapat melakukan pengaturan kayak Maps-nya, untuk lagunya juga sesuai dengan yang kita gunakan di aplikasi handphone kita sobat setir. Nice banget. Dan juga yang terakhir, pengaturan AC. Pengaturan AC-nya juga dia sudah terintegrasi dengan si head unit-nya nih. Tuh, ini ada climate menu, kita bisa atur-atur AC-nya, baik arah semburannya, gede kecil fan-nya, suhunya juga bisa kita atur semua. Nah, berlanjut ke instrumen cluster-nya, dia juga memiliki berbagai macam pilihan display nih. Tuh, ada understated. Wah, ini jadi lebih passionate gitu ya. Warnanya juga Malibu Nights gini, Malibu Pink, nice banget. Terus kita geser juga jadi sport. Nah, kalau di sport dia lebih sporty lagi desainnya. Kemudian klasik kalau kita suka yang biasa-biasa aja gitu ya, yang normal-normal aja. Bisa kita ganti juga ke navigation. Tuh, jadi ini full navigation, assistance, dan service yang terakhir gitu sobat setir. Nah, kalau di klasik ini dia menampilkan berbagai macam informasi nih. Di kiri itu untuk speedometernya, di kanan itu untuk RPM-nya, di tengah ini info mengenai konsumsi bahan bakar. Di bawah sini juga terdapat range dan sisa bahan bakar kita berapa, dan positioning gear kita ada di sini juga. Terus kontrol akan nyala di bagian atas ini nanti. Gitu sobat setir. Kalau gue sih sukanya pakai yang understated. Wah, berasa passionate, seksi. Wah, seru deh bawahnya. Berlanjut lagi ke steeringnya. Nah, untuk setirnya sendiri dia berasa sporty banget nih sobat setir. Dia berbahan leather, terus juga desainnya manis banget, modern day Mercedes-Benz banget. Di bagian kiri ini untuk pengaturan media, di bagian kanan ini untuk pengaturan kayak cruise control dan segala macamnya. Pengaturan instrumen cluster juga dari bagian kanan sini. Kerennya lagi, dia itu modelnya yang disentuh-sentuh gitu sobat setir. Tuh, buat gede kecilin suara tinggal kita gesek-gesek aja. Untuk home bisa kita pencet, bisa kita kanan kiri. Jadi dia seolah-olah seperti trackpad gitu ya. Nice banget. Dan di bagian belakangnya ini terdapat sebuah pedal shifter nih. Tuh. Oke, kalau gitu langsung aja kita cobain bagaimana impresi berkendaranya. Let's go. Oke sobat setir, langsung aja kita cobain bagaimana impresi berkendaranya dari Mercedes-Benz C200 ini. Nah, yang pertama gue mau bahas adalah mengenai posisi drivingnya nih. Tinggi gue di 170 cm, dan jok dari C200 ini itu adjustable secara elektrik. Baik maju mundur, naik turun, lumbar supportnya juga, recliningnya juga, dan yang seperti kebanyakan mobil Eropa ya, dia jok depannya tuh bisa naik gitu sobat setir, jadi bisa lebih menyesuaikan lagi gitu. Ini adjustable-nya sih enak banget, dan setirnya juga dapat di-adjust secara elektrik untuk tilt and telescoping-nya juga. Jadi emang bisa dibilang pengaturannya fleksibel banget nih. Buat gue yang tinggi di 170 cm, gue bisa mendapatkan posisi driving yang paling enak buat gue. Tuh, enak banget. Nah, selain itu yang mau gue bahas adalah mengenai kekedapan kabinnya. Surprisingly, kekedapan kabin di mobil ini itu menurut gue pas banget. Jadi kenapa pas? Karena dia itu nggak yang kedap banget. Masih ada sedikit masuk suara motor, suara mobil, maupun road noise dari jalanan aspalnya. Tapi masuknya juga nggak yang mengganggu gitu. Dia malah memberikan awareness. Jadi kayak kita tuh aware gitu, oh di kiri kita tuh ada mobil, feeling kita tuh bisa main gitu. Atau di kanan kita ada motor lagi mau nyalip. Nggak ada masalah sih, fine-fine aja, oke-oke aja kok, masih nyaman-nyaman juga gitu. Lalu ngebahas mengenai blind spotnya, mobil ini memiliki kaca yang lumayan pipih nih. Baik kaca driver, kaca penumpang, kaca belakang juga lumayan pipih.
Kalau buat gue sih ini blind spotnya masih oke gitu. Mungkin di bagian pilar A-nya dia memang memiliki ukuran yang lumayan tebal dan besar, bulky gitu ya. Pilar A kanan, pilar A kiri itu kurang lebihnya sama. Jadi ya mungkin akan sedikit sulit ketika kita ingin melihat di bagian serong kiri maupun serong kanan. Cuma kalau ngeliat ke bagian belakang, kanan kiri, itu masih nggak ada masalah sobat setir, karena mobil ini juga sudah memiliki blind spot monitoring system yang dimana ketika mobil akan mendetek, oh ada mobil nih di bagian blind spot kita, dia akan ngasih kita notifikasi gitu. Dan juga selain itu mobil ini juga sudah memiliki kamera 360, jadi no issue sobat setir. Untuk urusan parkiran tuh juga masih mudah lah gitu. Nah kemudian gue mau ngebahas mengenai suspensinya. Ini menarik sobat setir. Jadi untuk suspensinya sendiri buat gue dia memang nggak yang overly empuk banget, tapi ini masih bisa dibilang comfortable karena mobil yang memiliki suspensi cenderung terlalu empuk itu justru malah bikin mobilnya jadi nggak enak ketika dikendarai. Salah satunya ketika kita lewatin jalan yang nggak rata atau jalan yang bergelombang. Oh itu sih sangat-sangat tidak nyaman sobat setir ketika bawa mobil yang terlalu empuk gitu. Nah Mercedes-Benz C200 ini menurut gue memiliki suspensi yang settingannya tuh pas banget dalam artian dia tidak yang terlalu empuk tapi juga tidak keras. Tuh kita ngajar jalanan ya bisa gue bilang ini feelsnya ya feels Eropa gitu sobat setir. Feels Eropa tuh seperti ini kurang lebih rasanya, jadi nggak yang terlalu overly empuk tapi nggak yang stiff juga, tapi bikin mobil ini punya handling yang oke banget juga gitu. Karena kan kalau memang terlalu empuk kan dia akan cenderung untuk body rollnya berasa ya. Karena lagi, karena suspensi yang tadi gue jelasin itu bikin mobilnya tuh handlingnya tuh enak banget. Kayak gue misalkan mau pindah-pindah jalur tuh, oh mobilnya tuh direct gitu sobat setir, nurut, dia tuh ngikut aja gitu, nggak yang sampai ngebuang-buang berlebihan gitu juga enggak. Ini depan ada belokan, kita coba belok tuh, kita tekuk, wow oke, kita gas, kita masuk, nambah speed. Oke, nggak berasa tumpah nih sobat setir. Feelsnya tuh mobil masih nempel gitu, masih anteng banget, enak. Nah, kemudian gue juga mau ngebahas mengenai driving mode-nya. Jadi mobil ini itu memiliki 4 buah settingan driving mode yang dimana kita dapat mengatur dari bagian shortcut di bawah head unitnya nih sobat setir. Kalau kita pencet, di sini ada tulisan dynamic, posisi di sebelah kamera 360. Ini kita dapat melakukan berbagai macam pengaturan nih. Kayak contoh, kita bisa ganti modenya, ada Eco, ada Comfort, Sport, dan yang terakhir adalah Individual. Nah, Individual ini kita dapat mengatur settingan sesuai dengan kemauan kita. Settingan-settingan ini dapat merubah settingan dari mesin, dari steering feedback, dan juga dari ESP-nya atau Electronic Stability Programnya sobat setir gitu. Nah, kerennya lagi mobil ini, tar dulu, gue ngebahas dulu mengenai performanya. Jadi mobil ini itu menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga di 204 horsepower dan torsinya di 300 Nm. Nah, selain itu mobil ini juga dibantu oleh sistem mild hybrid nih. Asik banget. Sistem mild hybrid ini bikin mobil ini jadi jauh lebih irit lagi dan jadi berasa lebih powerful lagi ketika kita pengen pick up tenaga. Jadi beda ya sistemnya, bukan seperti hybrid yang kebanyakan ya, dia mild hybrid nih. Jadi cukup membantu dan sangat-sangat berfungsi. Nah, tadi nyambung sama mengenai driving mode-nya, ini juga nyambung sama si mild hybrid-nya. Karena kalau kita engage di driving mode Eco dan kita nyalain engine start-stop-nya, maka dia akan masuk ke mode gliding mode namanya sobat setir. Nah, di gliding mode ini ketika kita lepas gas, maka icon posisi personaling kita atau D kita yang ada di instrument cluster itu akan berubah menjadi warna hijau dan RPM-nya akan mati, dia akan ngedrop di 0, menandakan bahwa mobil ini gliding menggunakan kelistrikannya nih, yang dimana ini bikin konsumsi bahan bakar dari C200 ini jadi jauh lebih irit lagi sobat setir. Gokil banget, nice banget. Nah tapi rasanya walaupun ini adalah sebuah kendaraan irit, tapi ini adalah tetap sebuah Mercedes-Benz. Jadi kita coba untuk sportnya bagaimana impresinya. Kita gas. Tenaganya langsung masuk sobat setir.
Enak banget. Di sport mode ini semuanya rasanya hidup, mesinnya langsung alive, sasis saya langsung berasa rigid gitu. Wah, drivingnya juga, steeringnya juga semakin berasa berbobot. Ya, mobilnya hidup, jadi memang bisa dibikin kenceng, bisa dibawa seru gitu ya, fun, ngebut, atau kita mau irit-iritan konsumsi juga bisa. Nah, setir kanan selalu melakukan pengujian akselerasi 0 ke 100. Maka sekarang kita coba kira-kira akselerasi 0 ke 100-nya dapat berapa nih si C200 ini. Yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang gua mau cobain 0 ke 100-nya si C200 ini menggunakan alat ukur dari setir kanan nih. Sekarang posisinya traction control masih on, tentunya untuk safety. Modenya juga udah gue rubah ke sport mode sobat setir. Oke, kita coba kira-kira dapat berapa akselerasinya. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Gokil. Tarikannya berasa banget sobat setir. Hihi. Oke, coba kita lihat kira-kira kita dapat berapa nih angkanya nih sobat setir. Yuk, kita coba. Oke sobat setir, hasil pengujian kami di BSD dengan aspal yang sedikit basah karena habis hujan. Kemudian juga di mobil itu ada 3 orang, ada gue dan 2 penumpang. Traction control on. Dari 0 ke 100 menggunakan alat uji kami mendapatkan 8,15 detik sobat setir. Wow, angka di bawah 10 detik itu udah kenceng banget sebenarnya. Ditambah memang mobil ini kan fokusnya bukan untuk performanya atau kenceng-kencengannya, melainkan untuk kenyamanan berkendara, untuk konsumsi bahan bakar yang irit juga karena dia mild hybrid gitu. Dan dapat angka di 8,5 detik sih udah wow banget sobat setir. Udah lebih dari cukup lah. Nice banget. Ya itulah hasil kolaborasi antara sistem mild hybrid dan mesinnya sendiri dari Mercedes-Benz yang menghasilkan angka segitu tuh. Nice, mantap sekali. Nah sobat setir, ngebahas mengenai konsumsi bahan bakarnya. Tadi gue berangkat itu dari daerah SCBD dan sekarang gue udah sampai di BSD. Kurang lebih jaraknya di 37 kilometeran. Dan konsumsi bahan bakar itu di 5,4 liter per 100 kilo. Atau kalau mau kita konversi jadi 1 banding 18,5. Wow, 1 banding 18,5. Buat sebuah Mercedes-Benz C200, menurut gue itu sih irit sobat setir. Yang dimana juga gue dibantu dengan sistem si gliding mode-nya itu ya. Yang dimana itu adalah sistem favorit gue nih sekarang. Keren banget, canggih banget. Sobat setir, sekian review dari Mercedes-Benz C200 Avantgarde Line ini. Untuk opsi warnanya, dia tuh terdapat 3 opsi warna. Ada warna hitam, warna grey atau abu-abu, dan warna putih polar white seperti yang unit sedang gua review ini. Kalau urusan warna sih kembali ke selera masing-masing ya Sobat setir. Dan untuk harganya, C200 Avantgarde Line ini dibanderol dengan harga 1.060 juta. Mobil ini cocok banget untuk sobat setir semua yang ingin sebuah kemewahan ala Eropa, kemewahan ala Mercedes-Benz, tapi dengan dimensi yang lebih compact, serta rasa berkendara yang juga nggak kalah nikmat, cocok banget sama si C200 ini. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Duh, nggak enak banget sih gue masuknya. Ulang-ulang kok. Mari kita tes.